Saudara, ternyata ada satu pejabat Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Inggris yang sejak 2017 atau 3 tahun lalu terus mengikuti kasus Reinhardt, termasuk bertemu dengan Reinhardt beberapa kali. Saya akan menemuinya di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Ikuti saya, saudara. Dan saudara, persis di hadapan saya adalah seorang pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia yang sejak awal mendampingi kasus Reinhardt Sinaga di Inggris. Ia adalah Minister Counselor di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Gulvan Avero. Bung Gulvan, terima kasih. Terima kasih. Ini merupakan keprihatinan seluruh bangsa Indonesia karena terjadi kasus yang luar biasa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia yang tercatat dan miris warga negara Indonesia. Saya ingin bertanya, sejak 2017 betul Anda mendampingi dan beberapa kali bertemu dengan Reinhardt Sinaga di penjara? Saya sudah 3 kali bertemu dengan Reinhardt. Saya mendengar bahwa sangat sulit sekali untuk masuk karena Reinhardt berada di penjara super maximum security dengan penjagaan yang paling ketat karena dibedakan dengan kasus-kasus kriminal yang lain. Betul demikian? Betul. Dia diawasi dalam selama 24 jam. Pada saat bertemu beliau, itu harus melewati yang terakhir ini, harus melewati 7 pintu penjagaan. 7 pintu? 7 pintu. Dan itu belum sampai ke selnya? Belum sampai ke selnya. Luar biasa. Jadi nanti yang ke-8 itu kita ketemu dengan Reinhardt. Kita ketemu dengan Reinhardt di dalam bilik-bilik untuk orang-orang ketemu dengan para tahanan. Oh, dibatasi dengan kaca itu? Masuk dalam kaca, ruangan kaca. Apa yang disampaikan Reinhardt dari pertama hingga akhir Anda bertemu 3 kali? Apa yang disampaikan? Adakah sesuatu yang khusus? Di dalam pertemuan saya yang pertama 2017 itu Reinhardt tidak menyampaikan ada korban-korban lain di dalam kasusnya ini. Dia sampaikan di situ bahwa hubungan itu tetap dilakukan suka sama suka. Nah, dalam pertemuan kedua dengan Reinhardt masih belum menyebut jumlah. Pada masuk sidang tahap ketiga, saya tanya kepada Reinhardt, saya kunjung lagi ke penjara. Reinhardt, saya bilang, berapa sih korban orang-orang yang kamu sudah hubungi, kuat hubungan khusus gitu ya? Ya sekitar 200, Pak, dalam kasus ini. Ia mengakui 200? 200. Sekitar 200. Pertama kali saudara diinformasikan dan belum pernah diinformasikan sebelumnya bahwa Reinhardt ternyata pernah mengakui bahwa ada 200 korban yang telah ia lakukan kejahatan seksual. Sekitar 200. Dan ia mengaku pada Anda. Saya juga mendapatkan informasi saudara bahwa jaksa saat ini tengah mengajukan banding. Reinhardt kita tahu bahwa ia divonis 30 tahun penjara, masuk dalam hukuman seumur hidup, namun jaksa tidak puas dan akan mengajukan banding, melakukan persidangan kembali hingga Reinhardt dihukum seumur hidup, artinya sampai tutup usia di penjara. Betul demikian? Ya, dari sidang tahap ketiga, pihak jaksa menyatakan bahwa hukuman yang pantas untuk kejahatan yang dilakukan oleh Reinhardt, ini statement jaksa pada saat itu, adalah the whole life sentence. Artinya? The whole life sentence itu artinya tidak ada Reinhardt selama di penjara tidak mendapatkan parol, pembebasan bersyarat. Artinya dia akan mengakhiri hidupnya di penjara di Inggris. Jadi itulah yang kemudian tengah diupayakan oleh pihak jaksa untuk menambah lagi hukumannya. Luar biasa. Dan saya juga mendengar bahwa, saya konfirmasi kepada Bung Gulvan, Minister Counselor di KBRI London, bahwa 2 gelar Reinhardt Master di bidang planologi dan juga sosiologi ditarik oleh University of Manchester. Saya sudah melakukan cross-check kepada pihak Universitas di Manchester. Mereka menyatakan, mengkonfirmasikan telah mencabut 2 gelar akademik yang diberikan oleh pihak Manchester kepada Reinhardt. Luar biasa. Dan Reinhardt semua tahu soal ini ya? Tahu. Baik. Terima kasih Bung Gulvan Avero, Minister Counselor KBRI London, Inggris, telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih. Terima kasih, Mas Aiman. Saudara, saya ada di Broadcasting House atau kantor pusat markas BBC Internasional di London, Inggris. Saya akan bertemu seorang jurnalis senior di sini yang pertama kali meliput, terus mengikuti kasus Reinhardt Sinaga sejak tahun 2017. Ikuti saya, saudara, saya akan bertemu dengannya. Dan saudara, sang wartawan senior itu sudah berada di depan saya, Mbak Endang Nurdin. Terima kasih, Mbak Endang. Iya, Mbak Endang, Anda tentu
menjadi peliput pertama terkait dengan kasus yang luar biasa, Reinhard Sinaga. 2017 Anda mengetahui, Anda beberapa kali menghadiri sidang. Anda terkejut atas kasus ini? Tentunya bukan hanya saya ya, semua pihak di Inggris atau internasional dan Indonesia sekalipun ini sangat terkejut atas skala tindak perkosaan yang sangat besar. Bahkan jaksa penuntut Ian Ruston mengatakan ini kemungkinan the most prolific in the world, katanya, yang terbanyak kemungkinan di dunia. Dunia, bahkan yang semua pihak sempat tercatat sejarah, belum pernah ada sebelumnya. Pernah ada dalam sejarah hukum Inggris, itu yang sudah pasti. Saat vonis, hakim secara khusus menyebut setidaknya ada 7 korban yang mengalami trauma psikologis yang begitu mendalam. Gangguan jiwa? Sangat-sangat mendalam. Bahkan ada yang suicidal. Ada yang mau berencana bunuh diri. Berencana bunuh diri. Karena Luar kasus biasa. ini. Paling tidak 7. Itulah kemudian kenapa pengadilan Inggris menutup kasus ini sampai kemudian betul-betul tuntas. Sehingga Anda pertama kali meliput 2017 tidak pernah terdengar. Sampai baru pada 2019 Desember baru kasus ini kemudian keluar, mencuat. Betul sekali. Dan secara khusus baru 2 bulan terakhir ya, kami menyiapkan semua bahan-bahan. Dalam arti kami BBC Manchester dan BBC Dalam Negeri itu membuat janji dengan polisi, membuat janji dengan support center, membuat janji dengan jaksa. Jadi semua wawancara yang mungkin sudah dilihat itu kami dapatkan sebulan sebelumnya, tentunya dengan embargo. Saya mendengar juga bahwa sempat diperiksa secara psikologis terhadap Reinhard dan hasilnya tidak ada kelainan jiwa. Vonis dari hakim itu menyebutkan bahwa dia tampak menikmati jalannya persidangan. Tanpa penyesalan? Tidak menunjukkan penyesalan. Hakim juga mengatakan bahwa memang tidak ada korban jiwa di dalam tindak perkosaan ini. Tapi hakim mengatakan dalam vonisnya kamu tidak akan pernah aman untuk dibebaskan. Karena hakim mengatakan itu. Hakim mengatakan Reinhard tidak pernah aman untuk dibebaskan. Betul. Oke, baik. Terima kasih Endang Nurdin, wartawan senior BBC News, telah memberikan informasi di program Aiman. Terima kasih. Sama-sama. Saudara, dalam setiap perjalanan Aiman, kami selalu mengungkap fakta. Kami tahu bahwa fakta itu suci, meski tak semua fakta sesuai hati nurani. Di antaranya adalah kejahatan yang terjadi di luar logika manusia. Meski dari fakta, saudara, muncul hal yang tidak biasa, menyimak untuk dijadikan pelajaran, dan mengambilnya menjadi sebuah kewaspadaan. Saya Aiman Wicaksono. Salam.